Halo semuanya, kenalin aku Nova Restianti dengan NIM 1024108. Nah, hari ini aku bakal membedah analisis inovasi kris dalam transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Halo teman-teman semuanya, aku mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian tuh lagi asik membayar belanjaan, tiba-tiba baru sadar kalau dompet kalian itu ketinggalan. Pasti rasanya panik banget kan? Nah, tapi sekarang untungnya kita udah punya kris. Kris itu sebenarnya apa sih? Nah, kris atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi digital menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Nah, dulu setiap bank itu punya kode QR masing-masing, bikin meja kasir itu penuh dengan stiker berbeda. Tapi berkat standarisasi dari Bank Indonesia, sekarang satu kode aja itu udah cukup buat semua aplikasi. Nah, transaksi jadi lebih praktis, aman, dan pastinya penyelamat di saat darurat. Nah, sekarang kita bakal bahas perkembangan kris dari masa ke masa. Perkembangan kris dibagi menjadi beberapa fase penting hingga tahun 2026 saat ini. Yang pertama, fase konsolidasi dari tahun 2019 sampai 2020. Kris diperkenalkan 17 Agustus 2019 untuk menyatukan QR Code yang terpisah. Lanjut, masuk ke fase akselerasi pandemi tahun 2021 sampai 2022, di mana kris menjadi metode transaksi tanpa kontak hingga merambah ke pasar tradisional dan juga UMKM. Lalu masuk ke fase inovasi fitur di tahun 2023 sampai 2024, di mana Kris meluncurkan sistem tuntas, tarik tunai, transfer, setor tunai, dan juga ekspansi ke Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Selanjutnya masuk ke fase ekspansi global tahun 2025 hingga saat ini 2026, di mana Kris menerapkan Tap atau NFC dan kerjasama ke Jepang, Korea Selatan, hingga India. Nah, menurut data tahun 2026, pengguna kris saat ini telah melebihi 59 juta orang. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe inovasi. Yuk kita bahas sama-sama tipe inovasi yang sudah dilakukan oleh Kris. Yang pertama yaitu inovasi arsitektural, di mana Kris memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu kode QR, dalam konfigurasi sistem baru untuk nilai tambah ekosistem perbankan dan fintech di Indonesia. Selanjutnya yaitu inovasi inkremental, di mana Kris melakukan peningkatan bertahap pada layanan yang sudah familiar, seperti fitur penarikan tunai atau pengiriman uang. Nah, inovasi selanjutnya yaitu inovasi disruptif, di mana Kris menghadirkan pilihan lebih murah dan mudah yang menggeser pemain lama seperti mesin edisi tradisional dan mengurangi penggunaan uang tunai yang berlebihan. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke dimensi inovasi 4P, di mana secara dimensi inovasi, Kris ini sudah mencakup segalanya, dimulai dari produk, mereka sudah berevolusi dari stiker biasa ke Kris Tab. Selanjutnya proses, mereka menyederhanakan bayar antar bank jadi sekejap mata. Selanjutnya ada position. Dulu itu cuma buat mall, tapi sekarang pedagang kaki lima pun sudah bisa pakai. Dan paradigma, mereka mengubah kebiasaan kita dari cash is king atau biasanya kita tuh tiap hari pakai cash, cash, cash menjadi cashless society di mana kita juga bisa menggunakan transaksi secara digital dan tidak perlu menggunakan uang cash secara langsung. Nah, teman-teman, analisis tadi didukung oleh data dari Bank Indonesia dan juga Gustet. Terima kasih ya sudah menyimak sampai saat ini. Mari kita terus dukung ekonomi digital Indonesia yang praktis, aman, kekinian, andal, dan juga inklusif. Oke, itu tadi analisis dari saya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya Nova Resyanti, pamit undur diri. Terima kasih.